Bahkan Nabi sendiri menjelaskan, saya dan orang-orang yang membantu anak yatim dekat sekali seperti kedua jari-jari ini. Nabi menunjuk begini. Salinglah tolong menolong alal birri wa taqwa, atas kebaikan dan perbuatan takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan janganlah kalian semua saling tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan kami bersilaturahmi remaja Masjidul Huda, bersilaturahmi kalau anak yatim sekaligus keluarga daripada anak yatim, dengan harapan mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di siang hari semakin tadi toh adalah tanggal 10 bulan Syawal, termasuk salah satu bulan yang paling dimuliakan oleh Allah sesudah bulan Ramadan. Jika ditoh bulan Muharram atau bulan Sorah disebut Asyura, hari makin bulan tanggal 10 bulan Muharram atau bulan Sorah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adaku, wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya, ma dama al-abdu fi auni akhihi, wa fi riwayatin ma kana al-abdu fi auni akhihi, selagi hambanya suka tolong menolong terhadap orang lain, apalagi terhadap anak yatim. Barang siapa yang membahagiakan anak yatim, maka berarti membahagiakan Rasulullah. Barang siapa yang menyakiti anak yatim, maka berarti menyakiti Rasulullah. Barang siapa yang membantu anak yatim, maka berarti membantu Rasulullah. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam abul yatama, karena baginda Nabi itu adalah bapak daripada semua anak yatim. Jadi Rasulullah itu abul yatama, bapak dari semua anak yatim. Oleh karena itu di dalam hadisnya Rasul menyampaikan, ana wa kafilul yatim kahataini. Itu kata Nabi begini, ana wa kafilul yatim kahataini. Kata Nabi begitu, saya dan orang yang membantu anak yatim seperti ini, kata Nabi. Jadi seperti jari dan ini, dekat sekali. Ana wa kafilul yatimi kahataini. Saya dengan orang yang membantu anak yatim dekat sekali, kahataini, seperti dua jari ini, kata Nabi. Jadi orang yang membantu anak yatim itu dianggap dekat oleh Nabi dengan Nabi, karena membahagiakan Nabi, sebab semua anak yatim dianggap anak dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia disebut bapaknya semua anak yatim. Jadi yang membahagiakan anak yatim membahagiakan Rasulullah. Maka kepada orang-orang yang beriman kepada Rasulullah, kepada orang-orang yang beriman kepada Rasulullah, berbuatlah kebaikan Anda terhadap anak yatim. Karena Nabi kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilahirkan ke dunia dalam keadaan yatim. Karena Rasulullah sejak di dalam kandungan ayahnya Sayyiduna Abdullah wafat. Dan ketika Rasulullah itu lahir, maka berarti Rasulullah lahir dalam keadaan tidak punya bapak. Berarti Rasulullah itu yatim. Nabi kita itu adalah lahir dalam keadaan yatim. Dan Nabi kita itu menyebut dirinya sebagai abul yatama, bapaknya semua anak yatim. Jadi barang siapa yang membantu anak yatim, besar sekali pahalanya. Dianggap dia membantu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan Nabi sendiri menjelaskan, saya dan orang-orang yang membantu anak yatim dekat sekali seperti kedua jari-jari ini. Nabi menunjuk begini. Oleh karena itu, anak yatim jangan kita sakiti. Anak yatim jangan kita sakiti. Anak yatim wajib kita sayangi.
karena mereka adalah dianggap sebagai anak dari baginda Nabi. Nabi kita lahir dalam keadaan yatim. Jadi kalau mau dapat pertolongan Allah, barang siapa dari umat Nabi Muhammad yang ingin mendapatkan pertolongan Allah, maka tolonglah anak yatim. Barang siapa orang-orang yang iman kepada baginda Nabi Muhammad yang ingin mendapatkan pertolongan Allah, maka bantulah anak yatim. Kalau ingin mendapat bantuan dari Allah, bantulah anak yatim, kasih sayangilah mereka, maka kita akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan dekat dengan baginda Nabi. Maka kalau kita membantu anak yatim, menyayangi anak yatim, mendidik dengan benar, maka Rasulullah akan senyum kepada kita. Kalau kita ingin berbuat yang menyebabkan baginda Nabi senyum kepada kita, maka bantulah anak yatim. Bantulah anak yatim. Bantulah anak yatim kalau ingin Nabi kita senyum kepada kita bersama. Bantulah anak yatim. Jangan disakiti. Jangan disakiti. Bantulah anak yatim. Kalau ingin dapat pertolongan Allah, bantulah anak yatim. Kalau ingin mendapat bantuan dari Allah, bantulah anak yatim. Barang siapa yang membantu anak yatim akan mendapat bantuan dari Allah. Barang siapa yang menolong anak yatim akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man masaha yaduhu ala ra'si yatimin rafa'allahu lahu bi kulli sya'ratin darajatan. Kata Nabi, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, maka tiap rambut akan menyebabkan diangkatnya derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu rambut pun yang diusap oleh tangan kita, maka menyebabkan diangkatnya derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan menyebabkan mendatang tinggi derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti rasa terus yang kata derajat dari Allah. Barang siapa yang mau diangkat derajatnya oleh Allah, barang siapa yang mau diangkat derajatnya oleh Allah, barang siapa yang mau disayangi anak cucunya oleh Allah, sayangi anak yatim. Sayangi anak yatim. Bantulah anak yatim. Kalau ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingin anak cucunya disayangi oleh Allah, sayangilah anak yatim. Barang siapa yang ingin mendapatkan pertolongan Allah, bantulah anak yatim. Barang siapa yang ingin mendapatkan kasih sayang daripada Rasulullah, bantulah anak yatim. Sayangi mereka. Didiklah mereka dengan benar agar kita mendapatkan ampunan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, agar dapat menyebabkan Rasulullah bangga terhadap kita. Wa qala man ahsana ilaihi faka'annama ahsana ila aitami waladi adam kullihi. Di hari yang mulia ini, tanggal 10 bulan Syura atau bulan Muharram, disebut hari Asyura, barang siapa yang berbuat baik kepada anak yatim, maka mendapatkan pahala seperti berbuat baik kepada anak yatim seluruh dunia. Subhanallah. Subhanallah. Allah di dalam Al-Quran menyampaikan, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Sesungguhnya perilaku orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah membantu memberikan santunan terhadap orang-orang miskin, wa yatiman, dan orang-orang yatim, anak-anak yatim, wa asiran, dan orang-orang yang di penjara. Orang di penjara sekalipun punya masalah, walaupun berbuat jahat, kemudian dia di penjara, maka mereka berhak untuk disayangi karena mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Sama seperti orang yang miskin, harus mendapatkan kasih sayang daripada kita semua, terutama orang yang mampu. Harus punya kasih sayang, harus disayangi dan harus dibantu, apalagi anak yatim. Karena apa? Karena sudah mereka anak yatim sudah berduka karena ditinggal orang tuanya. Toh walaupun
Ibunya punya kemampuan dalam segi ekonomi, tapi hakikatnya tetap sedih karena dia merasa ditinggal oleh seorang bapak atau ayah. Oleh karena itu, bantulah anak yatim, kasih sayangilah mereka, bantulah mereka, didiklah mereka dengan benar agar mereka menjadi orang-orang yang solehin dan solehat, sehingga mereka menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kitalah yang tanggung jawab kita, tanggung jawab orang tua, tanggung jawab kita, tanggung jawab masyarakat untuk membantu mereka, anak-anak yatim, terutama anak yatim piatu. Maka oleh karena itu ulama fikih mengharamkan orang tuanya, ibu atau keluarganya memakan hak daripada anak yatim, walaupun merawat ala hati ini anak yatim. Tidak boleh ibunya mengambil sepeser pun untuk dimakan. Kenapa? Karena hak daripada anak yatim. Oleh karena itu, apabila bapaknya meninggal, lalu kemudian meninggalkan harta, maka hartanya tidak boleh dipakai untuk biaya tahlilan, tidak boleh. Kenapa? Karena hak daripada anak yatim. Apabila harta peninggalan dari bapak itu digunakan untuk biaya tahlil, sedangkan masih ada anak yatimnya, maka semuanya dapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dari saking Allah melindungi hak-haknya daripada anak yatim. Tadi yang membahagiakan anak yatim, membahagiakan Rasulullah. Jadi pada hakikatnya yang membantu anak yatim, pada hakikatnya itu belas kasihan terhadap anaknya sendiri. Kenapa? Karena yang membantu anak yatim, anak cucunya akan dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bantulah anak yatim, didik mereka dengan benar. Diperintahkan juga agar mengusap kepalanya. Karena barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, tiap rambut yang dikena usap akan berdoa kepada Allah agar orang yang mengusap diangkat derajatnya oleh Allah, agar diselamatkan dari segala macam musibah, agar diselamatkan dari segala macam penyakit, agar diselamatkan dari segala macam bahaya. Dan barang siapa yang berbuat baik kepada anak yatim di hari ini, maka mendapatkan pahala seperti berbuat baik kepada anak yatim seluruh dunia. Dan di mereka-mereka yang membantu anak yatim akan mendapat bantuan dari Allah, akan mendapat kasih sayang dari Allah, dan akan mendapatkan ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mila dikak dintoh abdina, misalnya kekeluargaan anak yatim kak dintoh, sopaje ongku ejegep, ben sopaje ongku elatini, ben sopaje ongku edidi, sopaje anak yatim si hadir masjid kak dintoh semakin laki atau bini, jadiake orang-orang si beriman dekat Allah, jadiake orang-orang si solehin solehat, jadiake orang si selamat dari dunia sampai ke akhirat, dan kita akan mendapatkan tetesan daripada kebaikan mereka. Mudah-mudahan kalaupun aku pola kau dah adunan sudah jika ditok untuk membantu anak yatim bisa menyebabkan kita orang pengapuran Allah Subhanahu wa taala, ridhona Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita kalau adunan sudah jadi tonton dekat jalan Allah, ijawaki dari setiap musibah, ijawaki dari setiap belai, ijawaki dari setiap hal-hal yang membahayakan, yang derajat selamat dunia akhirat, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala millati Rasulillah wa ala mahabbati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Abdina kadito remaja Masjidul Huda, insyaallah berdima pada acara seketika dintok, insyaallah tiap tahun, walaupun sederhana. Kenapa? Walaupun sederhana, perbuatan kebaik yang sederhana kak ditok akan besar boleh selayadun Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan si sekoni kak ditok kebagusan lebih baik daripada orang yang tidak berbuat apa-apa. Rasulullah debu ittaqun nar walau bisyikki tamratin fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibatin. Maka berbuatlah Anda kebaikan, bersedekahlah Anda agar Anda selamat dari api neraka, walaupun bersedekah hanya separuh daripada kurma. Sedekah sedikit kak ditok bekal manfaat kepada kita bersama, terutama apabila kita sudah berada di dalam kubur. Allah Subhanahu wa taala debu la in akhartani ila ajalin qarib
fa'asaddaqu wa akum minas shalihin. Semua orang yang meninggal di dalam dunia, semua orang yang sudah meninggal, yang sudah ada di dalam kubur, ketika masuk ke liang kubur, dia minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihidupkan ke dunia lagi. Tujuannya fa'asaddaqu, agar bersedekah, terutama terhadap anak-anak yatim piatu. Namun sayangnya sudah terlambat. Tidak akan mungkin orang yang sudah di dalam kubur hidup lagi ke dunia untuk bersedekah. Oleh karena itu, pongpong kaula ajunan ki odi, pongpong pari kesempatan umur, pabennya asedekah, terutama ada kanak-kanak yatim. Apabila tak bisa asedekah, maka jangan sampai menyakiti. Fa bi kalimatin thayyibatin, maka cukup dengan berkata yang baik. Karena perkataan yang baik akan menyebabkan seseorang masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ngiring sejak anak yatim si hadir di tempat kali itu makin kita bersama doa ki, moga-moga anak yatim si hadir laki atau bini selalu kaya ridho Allah Subhanahu wa taala, kaya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga paring kesempurnaan iman bi Allah, kesehatan, dan moga-moga paring ilmu seberapa manfaat. Moga-moga selalu dilindungi dan dijaga di Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga setiap orang setakwa kepada Allah, setiap orang semulja, dan moga-moga setiap orang si berbahagia di dunia dan akhirat, setiap solehin solehat yang akan membanggakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadziniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya nomor 2, ngiring Fatihah seteja keluarga nah, bapak nah atau ibu nah siapapun meninggal daripada seteja anak yatim si hadir di masjid Kalintoh. Moga-moga seteja orang seponai sapora sareng Allah tu satu sana terima amal kebagusan kupurna, moga-moga tetaki kepunan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga mereka orang tua dan anak yatim sehadir makin dibahagiakan di dalam kubur, tetapi isinya surga Allah Subhanahu wa taala dapat dipertemukan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya seteja pengetua kita, seteja guru-guru kita, pengesepuh kita, pihak Sayyidina Muhammad moga-moga kita seteja sapura sareng Allah, seteja itu satu sana. Terima amal kebaikan epon, kuburan epon, tetaki kepunan surga Allah Subhanahu wa taala. Arwah dan dewa-dewa mereka yang tempat lagi sepaling muljah, surga Allah berdekatan di samping baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir untuk sateja hadirin siapa entuk jaga sateja anak yatim terutama si hadir makan, moga-moga selalu disehatkan bi Allah oleh rahimna Allah, dilimpahkan rezeki Nabi Allah, tambah berkembang, barokah umurah, barokah rezekinya, barokah nafotona, zahiran wa batinan. Selamat dunia akhirat, jauh dari setiap musibah, jauh dari setiap malaikat. Mati husnul khatimah. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ummatihi wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi wal anbiya wal mursalin wal malaikati muqarrabin wa ila arwahi jami'i ashabihi wa a'immati mujtahidin jami'il awliya wal ulama wal hukama wasyuhada was salihin wa jami'u ulama alaina wa sadiyatina wa jami'u alimina wa syidina abaina wa ummatina wa usulina wa usulina wa ulina wa rabatina wa alina wa ladina yatasibuna alaina salawatullah salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.